Teknologi komunikasi yang cepat, aman, dan bersifat pribadi menciptakan ruang baru bagi pelaku bisnis prostitusi untuk beroperasi dengan lebih tertutup namun tetap menjangkau pasar luas. Penyalahgunaan micet dalam bisnis prostitusi online biasanya memiliki pola tertentu. Kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kemajuan moral dan kesadaran hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan tema perkembangan teknologi komunikasi dan maraknya micet dalam bisnis prostitusi online. Tema ini penting karena menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi komunikasi yang semula bertujuan memudahkan interaksi sosial dan ekonomi justru juga dapat disalahgunakan untuk praktek ilegal seperti prostitusi daring. Kita hidup di era digital, di mana hampir seluruh aspek kehidupan manusia ini terhubung melalui internet. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi daring telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan komunikasi tersebut, muncul sisi gelap teknologi, munculnya praktek-praktek penyalahgunaan yang sulit dikontrol. Salah satunya adalah fenomena prostitusi online. Jika dulu praktek prostitusi dilakukan secara langsung di ruang-ruang fisik, kini transaksi dan komunikasi dapat dilakukan sepenuhnya secara digital. Mulai dari proses pencarian pelanggan, negosiasi tarif, hingga penentuan lokasi pertemuan. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh di tengah kesenjangan ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya regulasi dan pengawasan digital. Teknologi komunikasi yang cepat, aman, dan bersifat pribadi menciptakan ruang baru bagi pelaku bisnis prostitusi untuk beroperasi dengan lebih tertutup namun tetap menjangkau pasar luas. Perkembangan teknologi komunikasi digital. Sejak awal abad ke-21, perkembangan teknologi komunikasi digital berkembang secara pesat. Dari SMS dan telepon konvensional, kini komunikasi berpindah ke platform pesan instan berbasis internet seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan berbagai aplikasi baru termasuk micet. Karakteristik utama teknologi komunikasi digital modern meliputi kecepatan, pesan terkirim dalam hitungan detik, bahkan lintas negara. Ada privasi dan enkripsi, maka pesan terlindungi dari pihak luar termasuk aparat. Lalu kemudian berbagai media, yaitu foto, video, dan lokasi bisa dikirim secara instan. Ada anonimitas pengguna. Seseorang dapat berinteraksi tanpa identitas aslinya. Di satu sisi, hal ini memperluas peluang bisnis, pendidikan, dan kreativitas. Namun di sisi lain juga membuka peluang bagi aktivitas ilegal yang bersembunyi di balik privasi digital, seperti penipuan, perdagangan manusia, dan prostitusi daring. Fenomena micet sebagai media komunikasi baru. Aplikasi micet pada dasarnya dikembangkan sebagai aplikasi pertemanan berbasis obrolan. Melalui fitur pencarian teman, pengguna dapat menemukan orang baru berdasarkan lokasi terdekat, usia, dan minat. Fitur inilah yang kemudian menjadi daya tarik. Kemudian juga celah bagi penyalahgunaan. Lalu dalam prakteknya, micet memungkinkan penggunanya 1. Membuat profil dengan foto dan deskripsi singkat. 2. Melakukan chat pribadi secara cepat. 3. Mengirim foto dan lokasi secara langsung. Berikutnya, serta menghapus riwayat percakapan dengan mudah. Karakteristik ini menjadikan micet sangat mirip dengan aplikasi kencan seperti Tinder, namun dengan tingkat anonimitas yang lebih tinggi. Sayangnya, karena minimnya verifikasi identitas dan lemahnya pengawasan, aplikasi ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memasarkan jasa prostitusi online. Banyak laporan dari media dan aparat penegak hukum yang mengungkap bahwa micet digunakan sebagai media penghubung antara pelanggan dan pekerja seks komersil. Biasanya komunikasi awal dilakukan di micet, kemudian transaksi berlanjut melalui platform lain yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram.
Praktek penyalahgunaan aplikasi bisnis prostitusi online dalam hal ini. Penyalahgunaan micet dalam bisnis prostitusi online biasanya memiliki pola tertentu. Pertama, pengguna yang berperan sebagai mucikari digital atau admin akan membuat akun palsu dengan foto menarik. Mereka mencantumkan deskripsi menggoda dan membuka obrolan dengan calon pelanggan. Kedua, setelah komunikasi terjalin, mereka menawarkan tarif tertentu, biasanya dalam bentuk kode atau istilah terselubung, misalnya menggunakan kata short time, long time, atau simbol harga yang disamarkan. Ketiga, transaksi dilakukan melalui sistem transfer bank atau dompet digital. Setelah itu pelanggan diberikan lokasi pertemuan, baik hotel, apartemen, atau tempat tertentu. Ciri khas praktek ini adalah kecepatan dan kerahasiaan komunikasi. Karena itu prostitusi online lewat micet sulit diberantas dengan metode konvensional. Selain itu, banyak pelaku yang bukan berasal dari sindikat besar, melainkan individu yang beroperasi secara mandiri, membentuk penegakan hukum semakin rumit. Dampak sosial dan hukum. Fenomena ini menimbulkan sejumlah dampak sosial dan hukum yang serius. Secara sosial, prostitusi online memperkuat komodifikasi tubuh manusia di dunia digital. Tubuh dijadikan barang dagangan yang dapat dinegosiasikan melewat layar ponsel. Hal ini berdampak pada degradasi moral, eksploitasi perempuan dan anak, serta meningkatnya resiko kekerasan seksual dan penyakit menular. Dari sisi hukum, prostitusi online melanggar berbagai peraturan seperti Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE tentang distribusi konten asusila dan eksploitasi seksual, KUHP Pasal 296 dan 506 tentang perantara dan mucikari, serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jika melibatkan eksploitasi atau pemaksaan. Namun, penegakan hukum seringkali terhambat oleh kesulitan pembuktian digital, privasi data, serta sifat lintas platform yang membuat pelaku mudah berpindah aplikasi. Upaya penanggulangan. Untuk menanggulangi maraknya prostitusi online melalui aplikasi seperti micet diperlukan pendekatan multidimensi mencakup regulasi, teknologi, pendidikan, dan kesadaran sosial. Regulasi dan penegakan hukum. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat kerjasama antara Kominfo, kepolisian, dan penyedia aplikasi agar dapat menutup akun-akun yang terindikasi menyalahgunakan platform untuk aktivitas ilegal. Kemudian ada literasi digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memahami etika dan resiko di dunia digital, terutama bagi remaja dan perempuan muda yang sering menjadi target eksploitasi. Peran platform digital. Aplikasi seperti micet harus meningkatkan sistem verifikasi pengguna, memantau kata kunci atau aktivitas mencurigakan, serta menyediakan fitur pelaporan yang efektif. Kemudian ada pendekatan sosial dan ekonomi. Prostitusi online sering berakar pada masalah ekonomi dan ketimpangan sosial. Maka solusi jangka panjangnya harus mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi digital membawa dua sisi. Satu sisi memudahkan kehidupan manusia, namun di sisi lain juga membuka peluang penyalahgunaan. Kasus maraknya micet dalam bisnis prostitusi online menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kemajuan moral dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga ruang digital yang sehat tidak hanya ada pada pemerintah, tetapi juga pada kita sebagai pengguna untuk menggunakan teknologi secara etis, kritis, dan bertanggung jawab.